Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam santunku, salam kasih sayangku buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Siapakah iblis yang selama ini diceritakan di dalam Al-Quran itu? Mari kita bersama kita buka di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka ayat yang ke-11, mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakun minasyajidin, yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Iya, iblis tidak termasuk mereka yang bersujud. Sadaqallahul azim. Mari kita bongkar makna mutasabbihat dari ayat ini. Siapakah Adam itu, siapakah malaikat itu, dan siapakah iblis itu? Mari kita simak lagi artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh kami telah menciptakan kamu. Ini ungkapan kepada sang Adam, kepada yang tidak ada, kepada anak cucu Adam, kepada anak cucunya yang tidak ada. Siapakah dia? Ya, kita semua umat manusia sebelum kita terlahir ke dunia ini. Kemudian membentuk tubuhmu. Kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun bersujud. Nah, jadi ketika ketiadaan diri manusia kita di hati kita saat kita dicipta sejak dari tanah dahulu hingga menjadi tumbuhan, hingga menjadi hasil dari tumbuhan dan sayuran, padi, buah-buahan, hingga menjadi
sel sperma dan sel telur hingga menjadi gumpalan darah, gumpalan daging, menjadi janin dan terlahirlah sebagai bayi yang suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Itulah yang dimaksud sujudnya para malaikat kepada Adam. Jadi di sini sujud itu hanya kiasan, hanya sanepan. Bukan sujud-sujud seperti sujudnya kita sholat. Makna sujudnya malaikat kepada Adam itu maknanya ketika itu Adam atau manusianya belum ada. Malaikatnya bersujud kepada ketiadaan karena diri malaikatnya memahami bahwa yang ada bukan malaikatnya. Adam menyadari bahwa yang ada bukan Adamnya. Namun malaikat dan Adam menyadari bahwa dirinya tidak ada, yang ada hanya Allah. Itulah makna bersujud, itulah makna mengabdi, itulah makna menyembah. Jadi bukan ada dua sosok antara Khalik dan makhluk, antara Tuhan dan hambanya. Makna dari menyembah, mengabdi, dan bersujud itu. Sujud-sujud di gambaran ketika kita saat sholat 5 waktu itu kan gambaran sujud, bukan sujud. Ketika di dalam hati kita sedang sholat, apalagi saat sujud, di dalam hati kita merasa yang ada daripada yang ada. Kita merasa yang wujud daripada yang wujud. Kita merasa hidup daripada yang hidup. Maknanya manusianya masih ada di dalam diri kita yang merasa sholat dan yang merasa bisa bersujud. Itu maknanya tidak sujud, tapi balelo kepada Tuhannya. Tapi manusianya yang memproklamirkan dirinya menjadi Tuhan di dalam tiap-tiap jiwa kita selama ini. Ya termasuk saya. Apakah buktinya bahwa kita selama ini selalu dan selalu tiap saat dan tiap detik memproklamirkan diri menjadi Tuhan? Karena di dalam hati kita buktinya bahwa hanya diri kita saja yang wujud di dalam hati kita. Buktinya bahwa kita yang hidup di hati kita. Buktinya bahwa kita yang merasa berkuasa di dalam hati kita selama ini yang tanpa Tuhan. Sedangkan Tuhannya goib, tak ada dan mati. Apakah itu dikatakan bersujud? Sementara kita di dalam hati kita telah menjadi Tuhannya diri kita sendiri daripada Allah sebagai Tuhannya kita. Kenapa? Karena kita belum pernah bersujud kepada Allah. Karena kita belum Islam indallah. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Tuhan adalah selamatnya hatimu di dalam mengabdi kepada Tuhanmu. Selamatnya hatimu di dalam mengabdi kepada Tuhanmu yang bagaimana? Seperti sujudnya para malaikat kepada Adam. Seperti sujudnya para malaikat kepada ketiadaannya di dalam hatinya, yang ada hanyalah la ilaha illallah. Itulah yang dimaksud bersujud itu. Ketika duduk hati bersujud, ketika berdiri hati bersujud, ketika berbicara hati bersujud, ketika mandi hati bersujud, ketika makan dan minum hati bersujud,
ketika wudhu, ketika sholat 5 waktu hati bersujud, ketika sholat duha hati bersujud, ketika sholat tahajud hati bersujud, ketika berselawatan hati bersujud, ketika membaca Al-Quran hati bersujud, ketika berzikiran atau apapun, ketika bekerja, ketika berjalan, ketika berdiam, ketika naik kendaraan, semua aplikasi di dalam kehidupan, semua di dalam bersujud. Itulah yang dimaksud mengabdi dan menyembah. Bersujudnya manusia, bersujudnya para malaikat kepada keadamannya, yang ada hanyalah pagelaran-pagelaran, yang ada hanyalah cerita-cerita la ilaha illallah di dalam hatinya. Maknanya hati manusia itu selalu di dalam lillahi ta'ala. Inilah yang dimaksud bersujud itu. Seperti sujudnya Kanjeng Nabi Muhammad yang mulia kepada Tuhannya. Apa buktinya? Muhammad, bukan engkau yang melempar, tapi aku yang melempar. Inilah bukti sujudnya Muhammad kepada Tuhannya. Inilah buktinya Muhammad menyaksikan kematian dan menyaksikan kehidupan Tuhannya di hatinya. Berarti bila Muhammadnya sudah tak mampu lagi melempar, berarti Muhammadnya sudah sujud kepada keadamannya. Inilah yang dimaksud inna dina indallahil Islam. Hati yang sudah selamat sampai kepada Tuhannya. Inilah yang dimaksud bersujud itu. Bersujud ketika di dalam solatnya tidak ingkar, solatnya tidak dusta, solatnya tidak merugi, solatnya tidak celaka. Kenapa? Karena di dalam solatnya selalu bersujud. Sejak Allahu Akbar sampai salam sujud terus. Maknanya hati selalu zikrullah, hati selalu mengingat Allah. Kenapa? Karena yang ada hanya Allah. Bagaimana mungkin mengingat yang selain Allah, sementara dirinya, sementara diri kita, sementara Muhammadnya sudah sujud kepada keadamannya seperti malaikat yang suci. Inilah yang dimaksud iman, inilah yang dimaksud takwa itu. Hal ini wajib dimiliki oleh seluruh manusia. Bukan orang Islam saja, seluruh manusia. Kenapa? Karena seluruh manusia anak cucunya Adam. Karena seluruh manusia anak cucunya yang tidak ada. Maka bersujudlah kepada ketiadaanmu. Akuilah bahwa dirimu tak ada kecuali Tuhanmu yang menciptakan kamu, kecuali Tuhanmu yang menghidupimu, kecuali Tuhan yang menguasaimu. Inilah yang dimaksud bersujud itu. Inilah yang dimaksud mengabdi itu. Inilah yang dimaksud aqimis sholata. Dirikan solatmu lidzikri, hanya untuk mengingatku. Alhamdulillahirabbil alamin. Kelanjutan ayatnya, bersujudlah kamu kepada Adam, wahai iblis. Maka iblis tidak termasuk mereka yang bersujud. Kenapa iblis tidak termasuk mereka yang bersujud? Kita lanjutkan ayatnya yang ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma mana'aka alla tasjuda
id amartuk qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Yang artinya Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Inilah rahasia yang belum pernah terbongkar. Inilah rahasianya yang tidak pernah diketahui oleh seluruh manusia. Hanya manusia yang diutus oleh Allah. Hanya para nabi dan para rasul lah yang mengetahui. Karena para nabi dan para rasul sudah sujud kepada Tuhannya. Karena para nabi dan para rasul yang ada hanyalah la ilaha illallah, yang mengungkap ya Allah sendiri, yang mengungkap ya uripe Allah sendiri.